Jadi saya nggak merasa hebat, jadi saya pilih-pilih dulu apakah ini buat kebaikan atau gimana. Jadi saya tanya-tanya dulu ya. Ternyata yang sudah tadi paparkan sama anak saya tahu aja ya saya. Siapa jadi balipatnya? Iya, iya. Itu mah. Ya berjalan gitu namanya kena modern sampai bagaimana dia kan tuh masih jalan dulu. Di paling mana? Abah itu dia. Abah dirinya. Mana wes sok. Tapi itu ya cek tenang Cek sound. terus dia barang kia tuh yang kurang tengah dia menurutnya. Dia kurang jangkung enggak? Enggak. Podcast. Bismillah. Allahumma lakasum. Bisa nggak jawab? Kayak lo yang gede setelurnya. Katutupan ku kipas atau Jainuddin. Nah, Oke, hup. geus. Iya kamera nah HP katinga kata Rina. Bae dang pas ieu HP. Kurang maju. Yo. Dah geus kieu. Hah? Sip. Iya katinga bisa. Geus. HP. Tah, tuh. Oke. Guys, Geus. yuk balik. Gua kana parah we. Pas. Pas. Pas lah. Ya, gaya heula teh pas mah. Udah manggeus goreng ti lahir. Ieu bodas. Poinnya. Hah? Ya, kita sekarang kedatangan tamu dari YouTuber Sukaraja ya Bang saya. Ada PDB Official. PDB Official. Oke guys, kita hari ini kedatangan tamu dari PDB Official Sukaraja, Tasikmalaya Kabupaten. Ini ada Abah sama Yogi. Yang biasa disebut Abah, ini Ya. dia Abah, artis dari YouTuber PDB Official. Ini Abah sama Yogi itu adik kakak apa gimana? Abah perkenalkan dulu. Banyak yang penasaran, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang-orang memanggil saya Abah. Bang. Yang aslinya nama saya Yusuf ya. Abah Yusuf. Ya. Hai Abah Yusuf. Hai. Satunya berarti nama asli. Kalau saya pribadi ya nama asli. Jadi PDB Official itu nama asli. bukan. Bukan. Kalau PDB Official itu adalah sebuah nama tim lah kalau misalnya. Channel. Oh, jadi adalah nama channel sekaligus tim. Ya soalnya udah banyak sekali orang-orang yang ikut andil dalam, jadi saya takut salah ngobrol, takut salah menyebutkan nama. Ya intinya ada beberapa, Ada tim beberapa. dari apa namanya itu channel PDB Official itu Nah, sendiri, iya. mungkin. Lebih Dan- dari satu. Ya lebih dari situ, dan Lebih dari saya mau satu. menekankan di sini bahwa siapapun yang telah terlibat di PDB Official dan telah mendukung, saya tidak akan melupakan jasa-jasa mereka. Nanti suatu saat kalau misalkan memang PDB Official akan menghasilkan, insya Allah akan merasakan hasil. Merdeka. Alhamdulillah. Iya. Bagus gitu ya. Jadi biar berkah buat Nah betul, sama betul, gitu ya. seperti itu. Nah, PDB ini udah terbentuknya udah lama apa gimana? Nah, kalau PDB sendiri ya terbentuk dari tahun 2020, Bang. Udah mulai lama ya, Bang, Udah dari lama juga ya ya. 2 tahun yang lalu. Nah, kita dipertemukan di salah satu konveksi Tasikmalaya, Bang. Di situ saya melihat orang-orang berpotensi untuk hobi dalam berkarya seperti itu. Nah, di situ saya mengajaklah teman-teman untuk tergabung di channel ini. Dan alhamdulillah memang berjalannya tuh gak lama sih, cuma jarak 3 bulanan. Dikarenakan faktor ekonomi dan lain-lain, kita terpecah kembali, dan untuk saat ini saya ini bersama si Abah nih untuk saat ini kita kontennya. Nah,
Sebelumnya saya pengen tahu, ini Abah ini selama ini yang selalu dijadikan partner konten di PDB Official ini, Abah ini sebenarnya sosok siapa gitu? Oke. Sosok siapa gitu? Apakah dari kayangan? Oke, boleh kalau Abah mau ngobrol silakan. Kang Yogi yang ini coba, Kang Yogi. Oke. Kalau Nanti dari saya- Abah mah ada pertanyaan masing-masing. Oke. Kalau dari saya seperti ini, awalnya tuh saya sudah bingung mau konten tuh apa sih gitu. Kebetulan kalau ini adalah bapak saya sendiri sebenarnya. Ternyata Ayahnya. dia adalah bapak dari Pak Yogi ya. Betul. Yogi. Jadi udah lama Pak jadi bapaknya. Kalau ditanya si Eta sama itu pertanyaan sama yang begituan, ya saya pastinya udah lama. Dari lahir mungkin ya. Iya. Dari perencanaan Dari gitu ya. Alhamdulillah berarti lancaran. Jadi kalau pas pertama nih saya mau tanya, pas pertama bikin channel itu teh sebenarnya bikin channel teh hanya untuk hiburan atau fokus cari apa itu uang atau apa itu? Dipaksa nih Apa dia. dipaksa ya? Oh, begini ya. Coba Waktu itu awalnya Kang Yogi awalnya berdirinya PDB itu gimana? Dari saya dulu nih. Hah? Jawaban saya dulu. apa Apa ini? Kan saya nanya ke Kang Yogi. Oke. Jadi perjalanan PDB Official itu awal bikinnya kan nggak mungkin langsung sama Abah kan? Iya, iya. Pertamanya itu. Nah pertama bikin itu bikin channel ini berapa aja iseng-iseng ngumpul kan intinya Nah, gitu kan iya, buat iya. buat atau siapa tahu ayeuna iseng besok berhadiah. Coba kumaha ceritakeun sakedeung ulah panjang-panjang teh. Jadi pertama memang ya buat para YouTuber atau teman-teman semua ya, kalau kita mau bikin konten itu niatkanlah untuk hiburan ya. Karena apa? Karena kalau kita merujuknya ingin menghasilkan uang, yang saya rasakan ya sangat susah sekali. Karena untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu cukup menguras pikiran ya kalau kita niatnya untuk mencari uang. Ngajarnya ke sana pasti berat ya. Betul, Rasa berat. Tetapi jika kita menjalankannya dengan rasa senang hati terus niatnya untuk hiburan, maka untuk menjalankan itu semua kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan seperti itu. Jadi kita untuk hiburan aja gitu. Jadi awal-awal kontennya apa nih dulu? Nah, kalau untuk konten apa ya? Dulu itu saya konten gak jelas lah kontennya itu. Yang penting ada video saya uploadkan. Terus kemudian yang kedua itu di film pendek. Kalau saya inginnya tuh film pendek ya. Ini keinginan mulai saya. berkonsep itu di film pendek. Betul. Betul. Nah, dari situ saya berkeinginan bahwa konten yang saya buat, konten yang saya suguhkan ke penonton ingin menjadi tontonan dan tuntunan, bukan sekedar hiburan semata. Seperti itu saya punya konsep. Jadi saya berpikiran bahwa ingin konten ini berjalan yang intinya untuk hiburan, terus ada juga pembelajaran, terus tidak menyinggung pihak manapun. Terus saya juga berpikiran bahwa konten ini adalah jejak digital ya Pak. Jadi meskipun kita sudah ibaratnya nggak ada lah gitu ya, Karya itu akan selamanya. Jadi kalau misalkan kita menorehkan jelek di konten tersebut, takutnya nama kita atau keluarga kita ikut terlibat atau gitu efeknya. berkonten yang positif. Nah betul, aja ya. betul seperti itu. Berarti awalnya dulu tuh nggak jelasnya tuh tentang kayak gimana gitu nggak jelasnya atau nggak jelas dalam filmnya. Oke, dulu tuh saya diajak oleh teman saya untuk membuat salah satu film pendek di daerah Cikalong ya, di situ Tasik Kidul lah orangnya. Diajaklah ke situ, saya berangkat sore, nyampe malam, paginya tuh teman-teman, ayo kita buat konten iseng-iseng seperti itu. Oh iseng-iseng. Apa ya? Yang ngobrol seperti ini biasa ngobrol mereview dawogan, tahu dawogan? Review Dawogan teh guys, kalau yang nggak tahu dawogan kelapa muda. Nah dari situ itu konten pertama saya. Jadi ngalir ngidul lah mencek sudah nama di awal gitu, udah hiburan niatnya. Film pendek. Film pendek, kemudian ngaco lagi. Ngaco lagi. Memang susah menurut saya. Nah konsepnya ketika pertama kali bikin konten sama Abah, yang Abah Yusuf ini kan bapak sendiri ya, itu berawal
gimana itu? Awalnya mungkin Pak Yusuf sendiri kan ya nggak mau atau gimana? Atau memang pengen gitu, pengen bikin konten atau hiburan atau gimana? Itu gimana? Cara ngerayunya Bapak kan kayak rata-rata kan Bapak kan, jangan naon atau kan gitunya. Ya, betul. Jangan naon atau lah, cara gitu. Betul. Mending mah nyawah atau kumaha kan Betul. gitu. Nah, kumaha eta cara ngajakna Bapak sendiri gitu bisa Oke. jadi kayak sahabat bagaikan kepompong. Dari saya dulu ya, oke. Yang pertama itu dikarenakan karena susah untuk membuat film pendek ya, karena pikiran saya tuh udah mentok lah kalau ibaratnya ya, udah mentok. Apalagi yang harus diuploadkan ke sosial media untuk ke YouTube ya. Nah, saya melihat nih bapak saya nih, ibaratnya sehariannya tidak terlalu sibuk lah ke sawah atau misalkan nyari ranting ini. Saya berpikiran wah, berpotensi nih si Abah ini untuk diupload ke sosial media seperti itu. Nah, cobalah saya menawarkan kepada si Abah ini dan alhamdulillah beliau itu bapak saya ini ya tidak menolak ataupun tidak ini beliau siap-siap aja begitu untuk dijadikan konten seperti itu. Kalau dari Abah sendiri gimana nih? Dari Abah sendiri awal ikut bikin konten dari Kang Yogi ya, yaitu anak kesayangan Abah. Itu apa Pak? Awal bikin kontennya Pak? Jadi saya ini melihat sosok anak gitu ya. Jadi upami ya makanya kesusahan maka kesusahan namun bintang gitu bintang film bintang filmnya kesusahan. Jadi saya nggak merasa hebat, jadi saya pilih-pilih dulu apakah ini buat kebaikan atau begini. Jadi saya tanya-tanya dulu ya. Ternyata yang sudah tadi paparkan sama anak saya tahu aja ya saya siapa jadi balipatnya? Iya. Kebiasaan saya begini lah. Kalau rusuh, kalau Iya, tenang ya Pak. iya. Nah, pertama kali saya tanya, pertama kali bikin konten di channel PDB Official itu apa? Oh, kalau nggak salah ya judulnya ya. Judulnya itu tukang tape ya. Tukang tape. Iya. Apa film pendek atau Film pendek. Film pendek. Eta tukang tape orang mana Pak? Oh, kebetulan itu saya sendiri gitu. Abahnya Lira, tukang tapena gitu. Iya. Tapi tapena beneran nggak ada mal? Ya, betulan. Betul. Itu mah maka dia. Oh. Iya. Salon kayak salon. Pak itu kan film pendek ya. Iya. Apa kok bisa langsung bisa apa belajar dulu apa gimana? Oh, itu secara instan. Oh, jika miwa ya Bang. Ya. Jadi siapa mah wanteran gitu ya. Pak. Spontan gitu lah gitu ya. Sempat. Hoy. Iya. Wih, naon eta. Halo guys. Dihubungkeun. Poho guys. Ya berhubung bangsanya ada keperluan mendadak ya guys ya. Dilanjut aja bertiga. Iya. Jadi apa ngonten itu sama Yogi itu dipaksa nggak Pak tuh? Enggak dipaksa. Jadi saya jadi kesediaan lah, bersedia gitu. Jadi langsung saja saya terima daripada gitu ya. Kerja nggak apa-apa gitu, kerja ini kerja itu berapa dari kan saya seharian di sawah, jadi nggak ada kerjaan ya Mengisi waktu ngisi uang lah. ngisi uang daripada saya duduk-duduk aja di saung gitu Ya sambil mengisi waktu ya Pak ya. Nah ini Kang Yogi kan dulunya berawal dari film pendek. Ya. Nah sekarang udah merambah sama si Abah tentang vlog-vlog gitu ya. Nah sejauh ini perkembangan YouTube-nya gimana Bang? Ada kemajuan kan? Alhamdulillah kalau untuk kemajuan yang saya pantau di YouTube Studio ada kemajuan ya. Memang yang saya rasakan ya sangat sulit sekali untuk mengejar 1000 subscriber dan 40 jam tayang itu. Sungguh luar biasa menurut saya, sangat melelahkan sekali. Dan memang dari awal kan niat saya tuh untuk hiburan ya. Jadi oke lah apa aja yang penting ada video saya naikkan ke YouTube. Dan alhamdulillah Bang di tahun ini nih, tahun 2022 akhir September saya mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Ya, alhamdulillah. Selamat. Ini udah pengajuan gitu. Nah, kalau untuk pengajuan alhamdulillah di akhir tanggal 1 Oktober saya mengajukan monetisasi ya Bang. Kemudian dari situ untuk pengaitan AdSense itu alhamdulillah cuma 1 hari
malam langsung diterima, cepetnya tuh bang. Ya, nah dari situ kan ada pemantauan ya dari YouTube kalau nggak salah ya. Di situ yang bagian 3-nya dipantau dari YouTube ya, itu memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu bang. Saya tuh deg-degan dari situ ya, apakah konten saya akan lolos atau tidak, Iya, takutnya verifikasi dulu. betul, takutnya ada klaim hak cipta atau seperti apa, atau ada unsur yang gimana-gimana. Ternyata alhamdulillahnya lolos diterima. Ya. Jadi sekarang tuh tinggal nunggu apa pin atau apa? Ya betul, tinggal nunggu pin. Tinggal nunggu pin kan syaratnya tuh $10. Kalau turun pin kan seperti itu ya. Oh, harus dapat dulu $10. Ya, baru turun pin, kemudian kita kalau memang viewersnya bagus dan hasilnya ibaratnya sudah mencapai batas baru gajian seperti itu kan ya, kalau nggak salah ya. Nah ini yang saya kaget nih, saya tuh kan baru monetisasi ya, jadi ketika melihat di YouTube Studio masih 0 itu penghasilannya, aduh di situ $0. Di situ cukup membuat agak down juga ya, kok susah juga ya mengejar dolar seperti itu. Jadi kalau sebelumnya pejuang jam tayang, sekarang jadi pejuang dolar. Betul, jangan ada. Dan saya tuh pernah sharing di salah satu grup bahwa saya udah monet 5 bulan belum gajian katanya. Waduh, ada saya apa ya namanya? Saya tuh merasa aduh apakah channel saya bisa atau tidak ya, seperti itu sih, sempat ada keraguan lah. Mungkin ini ada sedikit tips dari saya ya. Ya. Kalau ngejar dolar itu biasanya usahakan kalau ngupload video itu di atas 10 menit. Jadi nanti di tengah-tengahnya kita bisa pasang iklan juga. Nah, di sana dolarnya bisa cepat naik. Nah, kalau pengetahuan Abang berapa viewers sih untuk bisa yang bagus lah, untuk menurut Abang viewersnya yang bagus Ya, tuh? kalau bagus tentu makin banyak makin bagus ya. Ya. Tapi kalau ukuran buat kita yang pemula Ya. itu 1000 juga udah bagus banget itu. Satu video 1000 viewers saja. Itu naiknya cepat dolar itu. Nah, saya tuh belum tahu ya, belum paham. Barangkali di Abang nih ada trik untuk menaikkan viewers, gimana sih tahu? Kalau saya sekarang kan ada medsos banyak. Nah, kalau udah ngupload kita share aja linknya di sana, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Ya. Nah, sekarang lagi rame itu di TikTok tuh. Jadi potongan-potongan klipnya simpan aja di TikTok, nanti fullnya saksikan di YouTube. Nah, betul, ini bagus juga ya. Oh, ini udah konten apa aja nih bareng Kang Yogi nih? Kalau di nanya begitu ya cukuplah banyak. Yang apakah perlu saya Ya boleh Pak, Saya satu-satu aja. malah lihat tadi yang panen cabai. Oh, cabai. Itu di mana Pak? Panen cengek ya Pak ya? Oh, itu masalah itu. Saya itu kebetulan ada lahan sedikit ya. Tadinya saya iseng gitu ya. Saya tanami itu tadi itu dengan cabai. Nah, saya kasih gambut padi jerami. Nah, kelamaan ya tumbuhnya semakin besar ya bagus lah kalau dibilang bagus gitu. Alhamdulillah hasilnya. Abah itu berpikiran untuk dibikin konten karena bagus itu cabainya. Iya. Abah ini bilang ke saya ada pohon cabai bagus tuh, buahnya satu pohon katanya. Oke sikat Pak. Gitu. Jadi buahnya banyak banget Iya. ya Pak ya. Bahkan saya juga tidak mengira bahwa pohon cabai itu akan bertumbuh dengan bagus gitu. Ternyata alhamdulillah. Hanya pupuknya itu pupuk kandang sama gambus padi gitu. Nah di sini juga saya dapat pelajaran Kang dari pohon cabai itu ya. Meskipun pohon cabai itu tumbuhnya cuma satu pohon, tapi buahnya lebat. Mudah-mudahan channel PDB Official juga seperti itu berkembang pesat seperti itu. Mudah-mudahan cepat menghasilkan seperti itu Bang. Nah selain itu juga saya pernah lihat nih Abah melah kelapa nih keluar paku nih. Apa sakti apa gimana itu? Bukan sakti, itu mah cuman trik ya. Jadi begini ya. Maaf, banyak orang-orang yang suka datang pada orang-orang gitu ya. Yang sakit katanya ini cenah bisa dipindahkan cenah penyakit ini sama apa ini? Kelapa muda gitu di sini gitu bisa ditarik cenah. Kan saya
punya pikiran begini ya. Itu tak mungkin orang bisa memindahkan atau darah paku sama kelapa muda. Saya pikir, jangan-jangan begini. Saya kemudian coba ya kelapa muda yang paling mudah dicokel, apa itu yang ya bekas bagian atasnya cokel. Ternyata itu dari situ gampang banget, gampang sekali. Saya diisi dengan itu apa paku. Itu kan airnya merah pakai apa? Oh itu kan di kampung. Jadi susah. Tak mungkin sama darah ya. Saya ini terpikir dengan ada itu Pak daun jati ya saya tumbuk lalu kasih air bilas-bilas masukin sama itu botol lalu masukkanlah sekil kelapa muda tapi sesudah air kelapa muda itu dibuang supaya tidak terlalu banyak itu airnya. Nah, datanglah si pasien. Iya. Betul Bang, si pasien ngebuknya apa? Jadi itu mah cuma trik. Konten ya, cuma konten belaka. Jadi pemikiran Abah tidak mungkin lah ada orang bisa memindahkan paku atau darah yang kotor ke dalam kelapa muda. Oke, sedikit ya saya konfirmasi dari channel barusan. Awalnya tuh saya melihat dari sosial media itu banyak sekali pembongkaran dukun ya, pembongkaran dari pesulap merah. Nah, dari situ saya bertanya kepada si Abah, kalau seperti ini menurut Abah benar atau tidak? Nah, kata si Abah, kalau seperti itu memang ada orang-orang ya, tapi ada orang-orang yang bisa mungkin, tapi tidak akan mungkin ditujukan ke publik kalau yang seperti benar bisa. Tapi kalau menurut si Abah nih yang ditunjukkan semua di konten adalah trik. Nah, dan si Abah bercerita bahwa saya juga bisa katanya. Oke Bang, kita mulai dah. Memang praktik seperti itu dan saya juga tidak mau menyinggung seseorang atau pihak-pihak. Ada oknum ya dari pesulap merah itu mengatakan bahwa ada oknum-oknum yang membuat menyalahgunakan yang seperti itu. Jadi salah gunakan. Nah, saya juga ikut mengedukasi masyarakat seperti itu. Jadi yang itu begituan itu trik ya Bang ya, jangan dipercaya ya. Betul. Kebanyakan trik gitu. Apalagi sampai yang sakit berobat ke dukun gitu lah, itu salah ya Pak ya. Iya. Ada yang kebal. Iya. Apa bisa trik kebal? Ya insya Allah ke depan ya saya dibuat film kekebalan ya trik gitu ya. Adalah gitu. Nah Kang Yogi kan ini kontennya udah mulai berkembang nih dari film pendek ke vlog sekarang yang trik-trik kayak gini nih. Ini kedepannya gimana nih PDP Official? Nah, memang ada yang menyarankan kepada saya dan memang dari YouTube juga sarannya harus konsisten, harus satu tema agar si YouTube tidak susah merekomendasikan video kita agar memudahkan si penonton menemukan video kita. Memang saya juga ada berencana kedepannya untuk membuat konsep atau rancangan ataupun rangka ya untuk kedepannya, tetapi untuk saat ini saya masih belum bisa konsisten di satu tema dan untuk saat ini saya masih ngalir ngidul lah mencek sudah gitu kan. Jadi yang mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu, ada modal untuk kita berkreasi yang lebih baik lagi seperti itu Bang. Tapi mungkin siapa akan jadi pemain tetap nih ya di PDP ini ya. Iya. Dan untuk si Abah ini saya itu ingin membuat satu karakter, ingin membuat satu acara buat si Abah ini kan. Sudah di sana sudah ada jejak si Abah terus bercerita dengan si Abah. Nah saya juga setelah kedepannya tidak akan menutup diri, maksudnya untuk teman-teman yang pernah gabung ataupun pernah terlibat di PD Official barangkali mau ikut main lagi, ayo kita sama-sama kita main lagi, kita sama-sama meramaikan hasanah per-YouTubean seperti itu Bang. Ya berkarya lagi ya bersama-sama. Betul, gitu ya. betul seperti itu. Apalagi sekarang channelnya udah mulai berkembang nih. Iya. Sebentar lagi mungkin akan jadi menghasilkan gitu ya. Amin. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan. Ya terima kasih, mungkin segitu aja ya. Ya semoga sukses dengan channel YouTube-nya ya, bisa cepat-cepat menghasilkan gitu. Amin. Oke, terima kasih gengs.